Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya Hendra Marudama di lanjutan tutorial membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Ya. Jadi materi sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan form ya, seperti ini ya. Proses pembuatan form. Ya, kita tidak membahas lagi proses pembuatan form untuk tabel mahasiswa ya, karena ini hanya contoh ya. Contoh, nanti kita akan membahas lebih detail dalam proses pembuatannya untuk langsung ke kasusnya, yaitu merancang sistem aplikasi penjualan menggunakan ini ya, akses ya. Kita nanti akan membuat aplikasi penjualan menggunakan Microsoft Office Access. Kini kita close ya, kita close. Sekarang kita akan membahas mengenai proses bagaimana sih cara membuat laporan di Access ya. Jadi cara membuat laporan di Access ya, ada beberapa cara ya di menu create ya. Di menu create kemudian di sini ada report design, ada blank report, ada report wizard ya. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat report ataupun laporan menggunakan fasilitas report. Ya, jadi tinggal kita klik ya report. Oke, maka nanti akan langsung tercipta sebuah laporan baru. Ya, laporan baru ya bernama jurusan sesuai dengan nama form dan nama tabelnya. Ya, sesuai dengan form dan nama tabelnya ya. Oke. Ini adalah menggunakan report ya, fasilitas report ya. Jika kita membuat report dengan fasilitas yang kedua, yaitu report design, ini kita klik ya report design ya, maka di sini akan jadi sebuah desain dari report ya, kosong ya laporannya ya, seperti ini ya. Jadi kita di sini bisa mendesain ulang laporan-laporan kita. Contohnya di sini jika kita menggunakan desain report ya atau report design ya, di sini ada page header, detail, dan juga page footer ya untuk catatan kakinya. Oke, di sini kita lebih mudah untuk berkreasi ya untuk membuat laporan ya. Jadi kita akan mengambil data dari tabel ya, dari tabel. Jadi ini kita lebarkan ya page headernya. Di sini kita bisa mengambil menu data ya, menu data. Kemudian di sini yang aktif property sheet ya, kita ganti menjadi add existing field seperti ini ya. Kemudian kita klik show all tables. Oke, ini dia, maka akan muncul tabel-tabel yang ada di dalam database ya, jurusan dan mahasiswa seperti ini ya. Oke, kita akan membuat laporan untuk jurusan misalkan ya, atau misalkan buat laporan untuk tabel mahasiswa ya, tabel mahasiswa. Kita klik lambang plusnya. Oke, ini fill-fillnya ya. Ya, jadi caranya ini kita drag aja name, kita drag kemari ya. Kemudian nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, kemudian jenis kelamin seperti ini ya. Oke, ini hanya contoh ya, jadi untuk foto dan ID jurusan tidak kita drag. Oke, ini kita tutup. Oke, seperti ini ya. Sekarang kita rapikan posisinya ya, kita rapikan, kita blok ya biar gampang. Kita blok, kita klik kanan ya, kita klik kanan, pilih layout, kemudian kita stack dulu ya, kita stack. Oke, sudah rapi seperti ini ya. Nah, kalau sudah rapi, sekarang kita remove layoutnya, klik kanan lagi, layout, kita remove layout ya, remove layout. Oke, seperti ini hasilnya ya. Oke, yang di sebelah kiri ini adalah label ya. Sebelah kanan baru objek, text field, dan combo box ya. Jadi biar laporannya kalau kita simpan ya, kita simpan. Oke, laporan misalkan di sini laporan mahasiswa misalkan ya. Ini dia laporan mahasiswa. Kalau kita jalankan hasilnya seperti ini dia, datanya berulang ya. Ini rekor mahasiswa pertama, rekor mahasiswa kedua dan ketiga ya, data yang berulang. Nah, berulang ya, berulang seperti ini. Oke, jadi kita desain lagi ya, kita desain. Oke, agar tampilan dari laporan yang lebih menarik ya, jadi ini kita blok seperti yang materi sebelumnya ya. Di menu home kita ubah fontnya menjadi Tahoma ya 10. Oke, warna fontnya di sini kita ganti menjadi hitam seperti ini ya. Oke, biar lebih menarik di sini labelnya, dan di sebelah kiri kita cut dulu ya. Kita cut. Oke, kita tampilkan di sini cutnya.
Oops, tidak ada di sini cut ya. Open. Oke, kita cut ya. Kita cut. Kemudian di headernya, pack headernya kita klik kanan, kita paste. Oke, seperti ini ya. Kita drag ke kemari ke bawah. Nah, ini kita lebarkan ya. Oke, kurang lebih seperti ini ya. Kemudian yang text field kita drag ke bawahnya seperti ini. Oke, nama mahasiswa juga kita cut. Di headernya kita paste. Ini dia. Oke, yang ini kita geser ke bawah ya text fieldnya. Ini juga kita cut. Kita paste di header. Ini kita pindahkan ke bawah. Oke, ini kita cut. Kita paste di header. Ini juga ya jenis kelamin kita cut. Kita paste di header, kita pindahkan seperti ini. Oke, yang ini juga. Oke, jadi hasilnya seperti ini ya. Coba kita simpan, kita jalankan laporannya, hasilnya seperti ini. Ya, seperti ini. Oke, kenapa di sini antara data satu dengan data yang lainnya jarang ya, lebarnya seperti ini ya. Jadi kita desain ulang. Nah, ini harus kita kecilkan ya, detailnya kita kecilkan seperti ini. Ini kita kecilkan detailnya seperti ini, mungkin ya segini ya, kecil ya di sini ya. Tapi kalau kita jalankan hasilnya seperti ini dia. Nah, sudah sedikit lebih rapi ya seperti ini. Oke, kita desain ulang lagi ya, karena di sini masih ada kotak-kotaknya ya. Kita akan menghilangkan kotak-kotaknya. Kita klik kanan, kita desain view. Oke, ini kita blok. Ya, kita blok. Kemudian di propertiesnya, oke, di sini ada properties namanya border ya. Ini dia border stylenya solid ya. Kita ganti menjadi transparan. Nah ya, jadi kalau kita lihat hasilnya dia sudah seperti ini, sudah transparan ya. Ini kita kecilkan. Oke, seperti ini ya. Oke, untuk yang header table-nya kita ganti ya. Name. Kemudian di sini kita ganti nama mahasiswa, tempat lahir, tanggal lahir, yang ini jenis kelamin. Ya, seperti ini ya. Oke, untuk merubah tampilan tanggal lahir ya, ini bentuknya belum lengkap ya, seperti ini ya. Kita akan buat nanti di sini 21 April 1987 ya, di sini ya, di tanggal lahir ya. Jadi cara merubah, kita tidak merubah di kayak di sini ya. Di sini seharusnya untuk tanggal lahir ya, tanggal lahir. Di sini kita formatnya di properties ya, formatnya di sini kita pilih medium date misalkan ya, medium date ya, di format medium date untuk tanggal lahir. Coba kita save, kita jalankan formnya. Oke, sudah berubah ya seperti ini ya. Oke, ini medium date. Kalau kita ubah menjadi yang lebih lengkap itu adalah long date ya. Save, ini dia ya, long date. Oke, kita desain lagi. Di sini kita tarik ke atas ya. Oke, kemudian kita akan menambahkan baris di sini ya. Kita tambahkan baris di sini ya. Di menu desain kita pilih yang ini ya, more ya, more. Kita ambil line. Oke, kita drag sini garisnya sebatas, mungkin sebatas ini ya. Oke, kalau kita drag garisnya sudah menghilang seperti ini, berarti garisnya sudah lurus ya, seperti ini ya. Kalau garisnya belum lurus, kita bisa mengatur di height-nya ya. Jadi kan height-nya 0 ya. Jadi kalau kita save, kita jalankan formnya, hasilnya seperti ini. Hasilnya seperti ini ya, sudah ada garisnya. Ya, kita desain. Oke, kemudian ini header table-nya kita blok, kita jadikan bold ya. Di
sini ya, di menu home kemudian bold. Oke, ini dia ya. Kemudian untuk headernya, biasa di sini untuk header kita oke, ini kita lebarkan ya, seperti ini ya. Oke, di sini biasa ada logo-logonya ya. Ada logo di sini, logo kampusnya, kemudian ada alamat kampusnya, nama kampusnya, alamat kampusnya, nomor telepon kampusnya. Kemudian ada label di sini ya, label. Nah, di sini label misalkan data mahasiswa gitu ya. Data mahasiswa. Oke, ukurannya misalkan di sini 16, warna hitam. Nah, seperti ini ya biasanya laporan ya. Data mahasiswa kita rapikan. Oke, kurang lebih hasil nanti seperti ini ya laporan ya. Data mahasiswa. Di sini ada logo ya seharusnya ya. Oke, jadi ini adalah tampilan ya, tampilan form ya. Oke, ini kurang lebar, kurang tinggi ya. Oke, ini dia tampilan form. Kalau ini print preview ya, tampilan print preview seperti ini. Ini ya print previewnya. Oke, jadi ini adalah fasilitas untuk membuat laporan di Access ya. Tadi kita membuat laporannya menggunakan create kemudian form design. Kita desain sendiri ya. Kalau kita langsung mau menampilkan laporan menggunakan fasilitas form juga bisa ya, lebih cepat lagi. Tapi kita kalau menggunakan form design dan blank form, kita lebih leluasa untuk mendesain laporannya. Oke, kalau kita menggunakan form wizard itu juga bisa ya, tinggal klik-klik kemudian selesai laporannya, klik-klik next ya, tinggal ambil datanya, selesai laporannya. Oke, ini dia laporan dari tabel mahasiswa ya. Oke, saya rasa untuk dasar-dasar penggunaan pembuatan aplikasi menggunakan Access sudah selesai lah ya, karena tadi kita sudah membahas proses pembuatan database, kemudian tabel, form, dan laporan. Oke, jadi kita sudahi tutorialnya mengenai pengenalan untuk Microsoft Office Access-nya. Jadi pada tutorial selanjutnya kita langsung saja ke studi kasusnya untuk membuat aplikasi penjualan ya, aplikasi penjualan. Nanti kita akan mengambil contoh kasus penjualan komputer, walaupun nanti Anda bisa merubah contoh kasusnya menjadi penjualan, misalkan penjualan baju ataupun penjualan perlengkapan elektronik ataupun spare part ya. Oke, jadi sampai di sini tutorial kita. Sampai jumpa di studi kasus untuk tutorial selanjutnya.